Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat siang, Sobat Yesus Live yang berbahagia. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam suratan Roma pasal 2, ayatnya yang keempat. Roma pasal yang kedua, ayatnya yang keempat, kita mulai membacanya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, di mana kami ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya firman yang disampaikan boleh kami pahami dan mengerti, dan boleh bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya baik adanya. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, tema kita pada siang hari ini adalah kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan. Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat di Roma agar seluruh jemaat yang dia layani, yang hari itu mendengar khotbahnya, agar mereka mengetahui betapa besarnya kasih Allah, betapa kemurahan hatinya itu tidak pernah habis, kesabarannya tidak pernah habis, dan juga kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Dan dia ingin sampaikan juga betapa Tuhan ini rindu, ingin supaya umatnya hidup di dalam kebenaran dan hidup untuk kebenaran. Dan kita juga tahu bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan dalam satu waktu di mana dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Waktu itu namanya Saulus sebelum Paulus. Dan oleh karena dia mengerti betapa besarnya kemurahan hati Tuhan dalam hidupnya, betapa dia menyadari dan memahami Tuhan mengasihani dia. Karena apa, saudaraku? Seperti kita ketahui juga, hidup yang lalu, hidup lama, dahulunya Saulus ini adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Dia tidak suka kepada orang-orang Kristen. Kalau ada orang Kristen, pasti dia akan kejar, dia akan tangkap, dia akan siksa, aniaya, dimasukkan ke penjara, bahkan kalau perlu mereka dibuat menderita, mati, dibinasakan oleh Rasul Paulus. Dan mari kita bisa lihat dari kesaksian hidupnya dia, latar belakang ini, kita akan lihat di dalam suratan Galatia. Galatia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13
sampai dengan 14 mulai ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Wow. Dan ayat yang ke-14, dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia, ya, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Saudara, Rasul Paulus bersaksi bahwa dia adalah orang yang dulunya penganiaya orang Kristen. Dia termasuk orang yang luar biasa. Di situ dikatakan dengan jelas, dia bilang, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Wow. Dengan lantangnya dia berkata, dia tidak malu akan latar belakangnya dia. Ya, kalau saudara bisa lihat lagi, mari kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Apa yang dilakukan Saulus ini, ya? Sebelum Paulus namanya Saulus, saudaraku ya. Saulus ini terhadap umat Tuhan, jemaat Allah itu tadi. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang keempat, ada satu ayat lagi, Kisah Rasul pasal 22 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 22 ayat yang keempat. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap, kuserahkan ke dalam penjara. Ayat yang kelima, tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian bahwa dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Kita lihat lagi Kisah Rasul 26 ayat 9. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Ayat yang ke-10, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ayat yang ke-11, menarik saudara. Mari kita baca ya. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-11. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Saudara, inilah kesaksian tentang Rasul Paulus di masa lalunya. Dia adalah seorang yang begitu keras menentang nama Yesus. Dia adalah seorang penganiaya, ya. Dengan lantangnya tadi, dia berkata, dia bersaksi tanpa merasa malu. Itulah masa lalunya dia, yang mestinya harusnya dia tahu itu. Orang mungkin malu, tetapi dia bukan tidak tahu malu, tetapi dia ingin menunjukkan betapa kemurahan hati Tuhan tidak ada habisnya. Betapa kesabaran Tuhan tidak ada habisnya kepada dia. Makanya, mengapa mungkinkah engkau menganggap sepi, ya? Mengapa, ya? Apakah engkau menganggap sepi kemurahan hati Tuhan? Kira-kira begitu.
Kenapa? Karena dia menyadari dia adalah orang yang latar belakang penganiaya umat Tuhan. Dengan dia bersaksi dari rumah ke rumah, ya, dia tangkapi orang-orang Kristen. Nah, Kristen itu pengikut Kristus. Untuk apa, saudaraku? Untuk disiksa, untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dengan dalam tanda petik ya, dengan bangganya dia setuju kalau orang-orang Kristen itu kalau bisa dibuat mati saja mereka semua. Betapa jahatnya perbuatan Saulus di masa lalu. Dan itu dia ungkapkan, dia saksikan kepada jemaat-jemaat yang dia layani, kepada orang yang dia temui. Dan juga dia sampaikan juga dengan anaknya yang kekasih, yaitu Timotius. Mari kita lihat sebentar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada anaknya yang kekasih, anak rohaninya, yaitu Timotius, yang terambil di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16. Demikian Rasul Paulus berbicara kepada anak rohaninya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala raja zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Rasul Paulus sampaikan juga kesaksian hidupnya ini di masa yang lalu. Bagaimana dia adalah seorang yang berdosa. Dia ini orang yang berdosa lebih di antara yang lain. Kenapa demikian bisa berubah total menjadi ciptaan yang baru? Kita tahu tadi dikatakan karena Tuhan mengasihani dia. Tuhan memberikan kemurahannya kepada Paulus. Dan juga Tuhan dengan sabar menanti waktunya yang tepat. Tadi Paulus katakan sampai pada waktunya Tuhan menemui Paulus secara pribadi. Pada waktu dia sudah membawa surat nih, ya, surat perintah nih, ya, surat kuasa dari imam-imam. Untuk apa? Untuk menangkapi orang-orang pengikut Kristus. Untuk dimasukkan ke penjara kalau perlu dibuat mereka mati itu, ke Damsik. Namun di tengah jalan, sementara dia mau masuk kota Damsik, tiba-tiba ada satu cahaya yang terang. Sehingga pada waktu itu Paulus, yang namanya juga Saulus, tadi saya ingatkan, waduh, jatuh kena terang tadi itu. Ya, disitulah Tuhan berbicara secara pribadi kepada Saulus ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Orang-orang yang bersama dengan Saulus waktu itu hanya melihat cahaya dan Saulus jatuh. Tapi orang-orang itu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Saulus. Hanya Saulus pribadi yang mendengar suara Tuhan Yesus. Itulah bukti kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Sampai di situ Pak Saulus ini berkata, "Siapa engkau?" Ya. Tapi jangan lupa waktu itu karena cahaya yang begitu terang membuat mata Saulus ini tidak bisa melihat, artinya buta. Ya, saudara tahu ya, kalau kita lihat gerhana matahari saja, gerhana matahari ini, ya setiap kita tidak boleh melihat secara langsung. Harus ada pakai kacamata khusus kira-kira begitu. Nah, hari itu Saulus mendapatkan cahaya yang jauh lebih kuat dari gerhana matahari kira-kira begitu. Sehingga membuat mata Saulus ini tidak bisa melihat alias buta. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada, memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kira-kira begitu. Mendengar itu, maka kagetlah Saulus ini.
Dan yang menarik, itu adalah perjumpaan di mana Saulus mulai mengerti akan panggilan Tuhan. Dia mulai dipilih. Makanya dia berkata kepada Timotius, dia bilang, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Wow, ini luar biasa. Orang yang paling berdosa, orang yang getol, ya bahasa sekarang ini getol ya, mencari orang pengikut-pengikut Kristus bukannya untuk ditolong, bukannya untuk diberikan pertolongan atau apapun juga dari Saulus, tapi justru untuk apa? Disiksa, dianiaya, atau bahasa sekarang dipersekusi, ya loh. Bukan hanya itu aja, dimasukkan penjara, bahkan kalau perlu setuju kalau mereka semua pengikut Yesus, ya pengikut jalan-jalan Tuhan, ya loh. Umat Tuhan ini mati. Betapa jahatnya Saulus itu. Tapi hari itu dia mulai ketemu pribadi secara khusus bersama dengan Yesus. Dia memahami, aku orang yang paling berdosa. Aku tahu betapa kemurahan hati Tuhan itu luar biasa. Tuhan sabar menanti aku. Aku ini orang yang jahat, orang berdosa. Namun oleh karena aku dikasihani, aku menerima kemurahan Tuhan. Aku mendapatkan kasih karunia. Luar biasa. Dia bisa ngomong begini sama muridnya, sama anak kesayangan, anak rohaninya yang bernama Timotius. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Kristus, untuk mereka semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Mereka tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Hal inilah yang membuat satu perubahan total di dalam kehidupan Paulus. Dia sadar, dia mulai mengerti bahwa selama ini apa yang dia lakukan itu tidak benar. Ya, menurut dia dulunya adalah satu kebanggaan, satu kehormatan, ya, bisa menangkapi para pengikut-pengikut Kristus yang dianggap oleh dia adalah penyesat, sesat mereka semua. Tetapi hari itu dia berubah menjadi seorang yang berbeda 180 derajat. Ya, menarik, saudara. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia menerima kemurahan Tuhan. Tadi dikatakan kembali pada Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat tadi, dikatakan dengan jelas bahwa apa sih tujuan Allah dengan memberikan kemurahan hatinya, kesabarannya kepada orang-orang yang berdosa itu. Untuk apa? Supaya menuntun mereka kepada pertobatan. Inilah tujuan dari kemurahan hati Tuhan diberikan kepada Rasul Paulus. Dan saat itu Paulus juga sampaikan kepada umat di Roma. Supaya apa? Supaya orang-orang jemaat pengikutnya ataupun siapa yang mendengar waktu itu khotbahnya Paulus, mereka semua boleh bertobat dari hidup mereka yang jahat, dari hidup mereka yang lama, yaitu hidup dalam dosa. Namun sayangnya, orang-orang yang mendengar itu ada beberapa, bahkan mungkin sebagian besar banyak yang tidak mau mendengar. Sehingga Paulus boleh berkata, kenapa kamu tidak mau bertobat? Karena kekerasan hati mereka. Mereka tidak mau bertobat, mereka mengeraskan hati mereka. Jangan lupa, kata Paulus, bahwa Allah itu tidak pernah memandang bulu. Allah itu ada menjadi hakim. Bahwa Allah itu adalah bukan hanya kasih, tetapi Allah juga adil. Karena keadilannya, orang akan dihakimi menurut perbuatannya.
Sayang kalau kamu tidak mau bertobat, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Namun kepada siapa yang mau bertobat, engkau akan beroleh hidup kekal. Tidak akan mengalami murka Allah yang akan dinyatakan pada waktunya. Orang yang mau menerima hidup kekal, Paulus sampaikan, adalah orang yang rajin, yang mau berbuat baik. Ya, yang mau mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Kemuliaan, kehormatan tentunya hanya bagi Allah saja. Allah Bapa di dalam surga. Supaya Allah dipermuliakan lewat perbuatan baik daripada umatnya. Tetapi sebaliknya, kalau umatnya, kalau orang-orang itu tetap mengeraskan hati, engkau akan mengalami penderitaan. Engkau akan mengalami siksaan. Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak hidup dalam ketaatan kepada kebenaran, ketaatan kepada firman Tuhan. Dan mereka hidup dalam kelaliman, bukan di dalam ketidakbinasaan. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca lagi satu ayat yang menarik dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Paulus sampaikan juga kepada jemaat di Roma, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah memperlihatkan kasih-Nya. Kepada siapa? Kepada saudara semua, kata Paulus kepada jemaatnya di Roma. Karena oleh kematian Kristus, kita menerima keselamatan. Oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan. Dari apa? Dari murka Allah. Bersyukur. Bukan hanya itu ya, bahkan dikatakan ketika kita masih seteru, ketika kita masih hidup dalam dosa, Allah sudah mengasihi saudara dan saya. Allah sudah mengasihi Anda dan saya. Luar biasa. Itu sebabnya Paulus ingin menyampaikan, mengingatkan kembali, menantang jemaat di Roma. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan hatinya, kelapangan dadanya, ya, kelapangan Tuhan, lalu kesabaran Tuhan, betapa besar untuk saudara dan saya. Lalu dikatakan dengan jelas, bahkan kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus sudah memberi penekanan yang jelas kepada jemaat di Roma, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Oleh darah-Nya dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, inilah hal-hal yang bisa kita lihat bagaimana Rasul Paulus memberikan kesaksian hidupnya. Dia ingin bahwa bukan hanya dirinya saja, tetapi dia ingin juga jemaat, para pendengar, audiensinya, orang-orang yang mendengar khotbahnya dia waktu itu. Dan hari ini, saudara dan saya juga mendengar akan kesaksian dari Rasul Paulus ini, yang tadi kita sudah baca. Dia ingin kita tidak menganggap sepi, tidak menganggap remeh,
Ya, kalau dalam bahasa terjemahan di TB2, ya, saya senang membaca TB2 sekarang, ya, dari LAI. Saya akan bacakan ya, kembali ke Roma pasal 2 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak takutkah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan rindu saudara dan saya bertobat. Mungkin saudara dan saya, saya bukan seorang pencuri, saya bukan seorang pembunuh, saya adalah orang yang merdeka. Mungkin saudara berkata begitu. Saya sudah melayani, bukan hanya saya rajin beribadah, saya sudah memberikan persembahan, bahkan itu saya melayani pekerjaan Tuhan misalnya. Apakah itu sudah cukup? Apakah itu membuktikan bahwa kita sudah hidup di dalam kasih Allah? Apakah kita sudah melihat, terlihat baikkah kita? Di sini Paulus ingin menyampaikan, jangan kita menganggap sepi. Kenapa? Kita harus tahu di akhir zaman ini, ada banyak cara si jahat. Alkitab katakan hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang jahat. Kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita butuh kebijaksanaan. Kita butuh Roh Kudus untuk menjadi penolong kita. Karena Roh Kuduslah yang akan mengajar kita ke dalam segala kebenaran. Tugas Roh Kudus jelas mengajar. Ya, salah satunya mengajar kita ke dalam segala kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tadi saya katakan, mungkin kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, terlihatnya. Mungkin kita merasa menjadi orang yang bebas, ya. Tapi sebenarnya kita adalah seorang yang sedang dipenjarakan. Kita adalah diperhamba oleh dunia ini. Lewat apa? Menjadi hamba dosa, ya, hamba uang, dan seterusnya. Ya, mungkin kita saat ini rajin saya beribadah tiap minggu, rajin saya melayani mungkin, tapi itu tidak cukup, saudara, karena kita tahu mungkin saudara bisa menutupi semua, ya, ke topeng-topeng ini, ya, kita bisa menutupi dari anak-anak Tuhan lainnya, komunitas kita, dari hamba Tuhan sekalipun, bahkan gembala kita sekalipun. Tapi kita tidak bisa menipu atau menutupi dosa kita, kesalahan kita dari Tuhan. Tuhan tahu dari kedalaman hati kita. Itu sebabnya kita perlu senantiasa menjaga diri kita, menjaga hati kita untuk tetap terus hidup di dalam kasih Tuhan. Tetap kita harus memahami betapa kesabarannya. Nah, dengan jelas Paulus ingin saudara dan saya untuk hidup ini, kita menyadari betapa Tuhan mengasihani kita. Betapa kasih karunia-Nya itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kita juga udah tahu bahwa kita hidup, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih karunia. Namun dari buah daripada pertobatan kita adalah perbuatan baik kita. Sehingga melalui perbuatan baik kita, orang lain bisa melihat nama Bapa di surga dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, kesaksian Paulus ini bukan hanya didengar oleh orang-orang di jemaat saja, tetapi rupanya Rasul Petrus sempat mencatatnya juga, ya, yang terambil di dalam suratan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Petrus tentang Paulus, ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat
seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Rasul Petrus juga rupanya mendengar, bahkan mungkin secara langsung ketemu dengan Paulus, mendengarkan kesaksian bagaimana masa lalunya Paulus dan sampai sekarang mengalami satu perubahan, dan bagaimana hidup Paulus dipakai oleh Tuhan luar biasa menjadi alat untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, berita selamat, berita damai, supaya lebih banyak orang percaya Tuhan. Bahkan Tuhan memakai secara spesifik untuk Rasul Paulus ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar orang Yahudi. Satu kehormatan. Ya, inilah kemegahan Rasul Paulus. Bukan lagi megah karena dia bisa memenjarakan orang-orang Kristen, menyiksa, menganiaya. Ya, mungkin dia punya gelar banyak waktu itu. Ya, dia adalah seorang yang luar biasa dari universitas yang hebat, kira-kira begitu ya. Dia adalah anak didiknya Gamaliel waktu itu. Sesuatu yang perlu dibanggakan. Dia bisa bermegah juga. Mungkin dia punya gelar PhD kalau sekarang. Ya, S3 dan sebagainya ya. Tapi itu semua dianggap dia sampah. Setelah dia mengenal Kristus, berjumpa secara pribadi dengan Kristus, dan Kristus mengubah hidupnya. Tidak ada lagi kepura-puraan dalam hidupnya. Kasihnya tidak pura-pura. Dia buktikan dia sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan dia boleh berkata kepada yang lain, aku lebih di antara yang lain. Ya, dia pernah mengalami karam kapal. Dia tahu artinya kelaparan. Dia tahu bagaimana mengalami siksaan, penderitaan pada waktu dia melayani pekerjaan Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Dia pernah dirajam batu satu kali, dan orang boleh melihat di kota itu, wah ini Rasul sudah mati nih. Sampai dia diseret keluar, ternyata bangkit lagi oleh kemurahan Tuhan. Bangkit lagi, karena belum waktunya. Tuhan pakai dia luar biasa. Dan Rasul Petrus menyampaikan betapa kebesaran Tuhan itu, kesabaran Tuhan itu tidak pernah habis, tidak pernah berhenti bagi yang namanya Rasul Petrus. Paulus. Justru Petrus memahami ya, betapa kesabaran Tuhan ini justru dipakai menjadi apa? Sebagai kesempatan bagi kita semua, bagi Paulus waktu itu. Ya, sama seperti juga dengan Paulus mendapatkan kesempatan karena kesabaran Tuhan. Itu sebabnya kenapa dikatakan, kenapa kamu menganggap sepi kekayaan, kemurahan hati Tuhan, kesabaran Tuhan. Hari ini kita tahu, kita tidak lagi mau menganggap sepi ya kemurahan hati Tuhan, kesabarannya, kebaikannya. Tetapi baiklah kita senantiasa hari demi hari kita diperbaharui oleh rohnya dan pikiran kita ini, supaya roh dan pikiran kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, hal yang luar biasa. Mari saudaraku, kita akan lihat yang berikutnya adalah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dalam TB2. Dan pada Engkau ya Tuhan ada kasih setia. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, tadi dikatakan dengan jelas kemurahan hati Tuhan. Bukan hanya untuk Paulus, bukan hanya untuk jemaat di Roma yang hari itu mendengar khotbah Paulus. Terutama bagi orang-orang yang masih mengeraskan hati mereka. Agar mereka apa? Mereka menikmati juga
kesabaran Tuhan supaya mereka beroleh selamat. Kenapa? Karena mereka sedang dituntun kepada pertobatan. Tetapi yang kedua, saudara harus memahami, selama kita hidup sekarang ini, marilah kita mau berbuat baik. Mari kita menabur perbuatan baik. Karena kita tahu pada waktunya nanti, pada waktu kita giat, teruslah berbuat baik. Asal saudara dan saya jangan lemah. Ya, ada satu tulisan Paulus juga berkata, jangan lemah. Dalam terjemahan yang lain, tidak menyerah, tidak berhenti terus berbuat baik. Sekalipun dunia ini seringkali membuat kita kecewa, membuat kita merasa, oh berulang kali saya sudah berbuat baik, tapi justru kejahatan yang saya terima. Ya, kita menabur baik, tapi orang lain berbuat jahat kepada kita misalnya. Tapi satu hal nasihat firman Tuhan, teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena lewat kita berbuat baik, lewat kita taat melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup untuk kebenaran, satu kali kelak kita akan menerima apa itu? Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera kita akan dapatkan satu upah bagi kita semua. Kita harus sadar bahwa Tuhan rindu mengajak kita semua umat Tuhan untuk menjadi berkat. Dunia ini, hari-hari ini adalah dunia yang jahat. Dunia ini membutuhkan kita semua hari-hari ini. Di mana Tuhan ingin umatnya berubah. Umatnya menjadi showcase, ya, menjadi bisa dilihat perbuatan baiknya. Firman Tuhan katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak mengalami murka Tuhan. Sebaliknya, oleh karena kemurahan Tuhan, kita diselamatkan. Bahkan tadi dikatakan yang kita tadi sudah baca, kita pasti diselamatkan oleh karena kita menerima kemurahan Tuhan. Tuhan mengasihani kita semua. Paulus sampaikan bahwa kalau bukan Tuhan mengasihani aku ini nggak selamat loh. Kira-kira begitu. Aku ini orang berdosa, bahkan dikatakan paling berdosa di antara yang lain. Tapi oleh karena kasih-Nya, Tuhan mengasihani aku sadar, aku menerima kemurahan hati Tuhan. Kemurahannya, kesabarannya, itulah yang mengubahkan aku, menuntun aku pada pertobatan. Aku mau bertobat, aku mau berbalik dari hidupku yang lama kepada hidup yang baru, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dunia ini membutuhkan saudara sekarang. Itu sebabnya mari sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan yang sudah Tuhan pilih saudara, jauh di dalam kandungan ibu saudara, Tuhan sudah memilih saudara semua. Mari kita sama-sama berubah menuju kepada panggilan pelayanan kita masing-masing. Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara menerima karunia, mendapatkan talenta dan seterusnya. Mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau mencari, dikatakan apa? Kemuliaan, kehormatan, bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Bapa kita di sorga. Kita mau mencari yang terhilang. Kita mau mengangkat orang-orang yang mungkin kakinya hari-hari ini sedang lemah. Mungkin mereka sedang kecewa. Saya rindu saudara dan semua yang mendengar, ya, sebagai sobat Jesus Life, boleh menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam dan terang, membawa banyak orang lebih cepat mendengar kabar baik. Supaya apa? Supaya Tuhan cepat datang juga, ya. Karena kita tahu waktunya singkat. Alkitab katakan Tuhan Yesus waktu singkat, ya. Tidak lama lagi kedatangan Tuhan itu akan segera datang. Kita tidak tahu kapan waktunya untuk kita, hari baik kita. Tetapi yang kita tahu,
Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Tetapi Tuhan juga rindu melihat anak-anaknya, umat pilihannya, menjadi contoh, menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Sehingga orang dunia bisa melihat, oh gitu ya orang Kristen itu ya. Ya ternyata orang Kristen itu orangnya baik, orangnya jujur, orangnya berbelas kasihan, ya nggak jahat, ya, ya orangnya murah hati, ya karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang bermurah hati juga. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus pernah mengajarkan berbahagialah orang yang murah hati, karena Tuhan akan memberikan, Bapa di surga akan memberikan kemurahannya kepada orang yang suka bermurah hati. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita jangan seperti orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menerima kebaikan Tuhan, yang tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan, dan menganggap enteng, menganggap sepi kesabaran Tuhan. Oh, nggak apa-apa kok. Ya, minggu ini aku nggak ke gereja. Wah, aku sudah nggak ngelayani Tuhan lagi. Ya, dan seterusnya. Mungkin karena, oh buktinya saya nggak apa-apa. Saudaraku yang kekasih, mari saya undang oleh kemurahan hati Tuhan. Mari kita jangan anggap sepi lagi. Kita jangan anggap enteng lagi kekayaan. Ya, kekayaan apa? Kekayaan kemurahan hatinya Tuhan kita. Kesabarannya, kelapangan hatinya. Karena kita tahu, kita ini sedang dituntun oleh Tuhan. Hari demi hari kita sedang diperbaharui olehnya. Jangan keraskan hati kita. Kalau dulu saudara mungkin rajin ibadah, hari ini kita harus lebih rajin lagi. Kalau dulu saudara sudah meninggalkan Tuhan, sudah lama tidak melayani, atau jangankan melayani, ke gereja sudah lama, saya rindu. Lewat firman Tuhan hari ini, biarlah kemurahan hati Tuhan ada di dalam diri saudara hari ini. Dan mengingatkan saudara. Untuk apa? Untuk kembali. Yuk kita rajin lagi ke gereja. Kita, karena COVID sudah nggak ada kan. Ya, mari ya. Kita sudah beradaptasi dengan COVID ini. Lalu dikatakan apa? Yuk kita kembali lagi. Jangan kecewa lagi. Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita datang yuk ke gereja kembali. Yang dulu pernah melayani, ayo kita kembali melayani pekerjaan Tuhan. Kita bangun gereja di mana saudara berkomunitas. Biarlah saudara mau digembalakan, sehingga saudara bisa bertumbuh, berbuah, dan buahnya baik adanya. Bukankah kita tubuh Kristus, di mana kepala gereja adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus adalah kepala gereja kita. Dimanapun saudara digembalakan, baiklah kita mau setia. Kita mau taat di dalam kebenaran. Karena kita tahu, kalau kita mau hidup taat pada kebenaran, saudara akan menerima kehormatan, saudara akan menerima kemuliaan, dan damai sejahtera itu menjadi milik saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saya akan akhiri khotbah saya siang hari ini dengan satu kesaksian, di mana saya melayani bukan gereja yang besar, saudaraku, tetapi gereja yang mungkin boleh dikatakan gereja kecil. Jemaat mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan, oleh kemurahan Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami sadar betul itu. Kalau bukan Tuhan, kami nggak akan sanggup. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, dan kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan, yang senantiasa kita kecap, kita ingat, itulah sebabnya memampukan kami berjalan sampai dengan hari ini. Kami masih bisa ya
untuk operasional. Kita tahu ya, sekalipun itu gereja kecil besar sama saja, semua membutuhkan biaya, membutuhkan uang untuk operasional gereja. Tetapi oleh kemurahannya Tuhan cukupkan hal itu. Saya percaya semuanya itu karena apa? Karena kasih. Ya, saya rindu melalui kesaksian ini, saudara juga mau dikuatkan. Jangan lagi lemah. Jangan lagi menyerah. Ya, karena kita tahu satu kali kelak apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ya, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan pasti akan kerjakan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kemurahan hati Tuhan, di mana kami diingatkan bahwa kemurahan hatimu, semuanya itu bertujuan untuk menuntun kami kepada pertobatan. Dan kami diingatkan kembali, pada waktu kami sudah bertobat, untuk selama kami hidup ini adalah kesempatan untuk kami menabur, berbuat baik, hidup dalam kebenaran, hidup untuk kebenaran. Dan biarlah melalui perbuatan baik kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan Tuhan melihat itu semua dengan tersenyum. Terima kasih Tuhan Yesus. Dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin jahat. Itu sebabnya tolonglah kami semua. Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, berita selamat, berita damai kepada dunia ini. Sehingga dunia yang gelap ini boleh melihat ada terang di dalam Kristus Yesus. Ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kami dimampukan, diberi kekuatan yang baru untuk melangkah hari demi hari. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami jadi, dan kami memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, berkati para pendengar Jesus Live dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua Tuhan pakai. Tidak lagi ada hidup dari hidup yang lama, tetapi mereka boleh menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang hari demi hari diperbaharui roh dan pikiran mereka menjadi pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka dan nama Bapa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Sobat Jesus Live. Tuhan Yesus memberkati.